Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 3 Aliyah ingin menceritakan beberapa kisah dari kitab Asbabul Wurud. Kami akan membahas hadis yang pertama, yaitu tentang Rasulullah dan penjaga pintu surga. Hadisnya berbunyi, "Atababal jannati yaumal qiyamati fa'astaftihu fayaqulu al-khazinu man anta fa'aqulu Muhammadun fayaqulu bika umirtu alla li'aftaha li ahadin qablak." Aku akan datang pada hari kiamat pada sebuah pintu surga. Dan berkatalah seorang penjaga, "Siapakah engkau?" "Aku adalah Muhammad." Lalu penjaga itu berkata lagi, "Demi engkau, aku diperintahkan untuk tidak membukakannya sebelum engkau." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dari Anas bin Malik. Asal mula hadis tersebut itu diceritakan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Al-Jami'ul Kabir, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memilih aku di antara ketiga keluarga rumahku untuk seluruh umatku, yakni aku sebagai penghulu ketiganya dan penghulu seluruh anak cucu Adam pada hari kiamat nanti. Dan itu tidak menjadi kebanggaan bagiku. Allah telah memilih aku, Ali bin Abu Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ja'far bin Abu Thalib, ketika kami sedang tidur di Abtoh dengan hanya berselimut baju masing-masing. Lalu aku terbangun karena aku mendengar suara kepakan sayap malaikat. Dan ternyata itu adalah Jibril bersama 3 malaikat lainnya. Lalu di antara mereka bertanya kepada Jibril, 'Hai Jibril, kepada siapakah engkau diutus?' Kata Jibril sambil menyentuhku dengan kakinya, 'Kepada orang ini, dia adalah penghulu anak cucu Adam pada hari kiamat nanti.' Lalu mereka bertanya lagi, 'Siapa dia?' 'Dia adalah Muhammad bin Abdullah, penghulu seluruh nabi, dan yang ini adalah Ali bin Abu Thalib, dan yang ini adalah Ja'far bin Abu Thalib, penghulu para syuhada, dan yang ini adalah Ja'far bin Abu Thalib. Dia adalah seseorang yang akan diberikan sayap di surga dan dia bisa terbang sekandangnya.'" Lalu hadis berikutnya kita akan membahas tentang Rasulullah adalah manusia biasa. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Akulu kama ya'kulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu." Aku makan seperti layaknya makan manusia biasa, dan aku duduk seperti layaknya manusia biasa. Hadis ini dari Aisyah. Menurut keterangan Aisyah, Rasulullah pernah bersabda kepadanya, "Ya Aisyah, jika aku menginginkan, bukit itu akan berjalan bersamaku. Sungguh, telah datang malaikat kepadaku dan berkata, Tuhanmu telah menyampaikan salam kepadamu dan menawarkan, jika engkau mau, engkau akan dijadikan raja dan nabi, atau engkau tetap memilih menjadi manusia biasa." Lalu Nabi menjawab, "Aku memilih menjadi nabi dan manusia biasa." Setelah kejadian itu, menurut keterangan Aisyah, Rasulullah tidak pernah makan bersandar, beliau makan seperti layaknya manusia biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari imam hadis yang 4, yaitu Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah, semuanya bersumber dari Aisyah. Lalu hadis berikutnya, kita akan membahas tentang keluarga Nabi Muhammad. Hadis ini dari Anas bin Malik. Suatu ketika Anas bin Malik pernah bertanya kepada Rasulullah tentang keluarganya. Lalu Rasulullah menjawab, "Alu Muhammadun kullataqiyun." Keluarga Muhammad adalah setiap yang bertakwa. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab tarikhnya, dan oleh Ibnu Al-Tamam, Al-Uqaili, Ad-Dailami, dan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi dalam kitab tarikhnya. Semuanya bersumber dari Anas bin Malik dengan isnad yang dhaif. Hadis berikutnya membahas tentang perintah bertakwa kepada Allah. Hadis ini dari Sahal bin Sa'ad. Kata beliau, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Bagaimana sikap kalian jika kalian tinggal di tengah-tengah usalah?" Nah, usalah ini adalah orang yang tidak teguh pada pendirian agamanya. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya,
Bagaimana sikap kalian jika kalian tinggal di tengah-tengah salah dan mereka mencampur adukan amanat dengan khianat, dan mereka seperti ini? Lalu sahabat menjawab, jika keadaannya demikian, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kerjakanlah yang ma'ruf dan jauhilah yang munkar. Di antara para sahabat, ada sahabat yang bernama Abdullah bin Amr al-Az. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang akan kau perintahkan kepadaku? Kata Rasulullah, amruka bitaqwallah wa 'alaika binafsika wa iyyaka wa 'ammatal umur. Aku memerintahkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah dan berwaspada dalam segala urusan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Asy-Syu'ub dari Sahal bin Sa'ad. Hadis berikutnya kita membahas tentang perintah 4 perkara. Hadis ini dari Ibnu Abbas. Kata beliau, telah datang utusan Abdul Qais kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, kami adalah penduduk Rabi'ah, dan di antara kami dan engkau ada kaum kafir yang sangat kejam. Jadi kami tidak bisa menemui engkau kecuali pada bulan-bulan haram. Maka perintahkanlah kepada kami apa yang bisa kami sampaikan kepada orang-orang di belakang kami. Lalu Rasulullah menjawab, amurukum bi arba'in, al-imani billah, syahadati alla ilaha illallah wa aqada biyadih, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa siyami ramadan, wa an tu'addu lillahi khumsuma ghanimtum, wa anhakum an arba'in, anid dubai, wan nadiri, wal hantami, wal muzaffar. Aku memerintahkan kepada kalian terhadap 4 perkara, yaitu iman kepada Allah, bahwa bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan beliau mengepalkan tangannya, dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menyerahkan 1/5 harta rampasan perang kepada Allah. Dan aku melarang kalian terhadap 4 perkara, yaitu kepada domba, nakir, hantam, dan muzaffar. Keempat barang ini adalah alat untuk mempercepat pembuatan khamr. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Berikutnya mengenai tentang tanda-tanda orang munafik. Ayatul munafiki salatu. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berkata, ia dusta. Apabila berjanji, ia ingkar. Dan apabila diberi amanah, ia akan khianat. Al-Khattabi menerangkan bahwa hadis tersebut diterangkan Rasulullah dan ditunjukkan Rasulullah untuk orang-orang munafik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari, Tirmizi, Muslim, semuanya dari Nasai, dan semuanya dari Abu Hurairah. Hadis kedua membahas tentang adab menggauli istri. Kata bahas, ayahku telah menerangkan kepadaku tentang dari kakeknya Muawiyah bin Haidah al-Qusyairi. Katanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami tanamkan kepada istri yang telah kami gauli? Rasulullah menjawab, dia adalah ladangmu dan kau adalah ladangnya. Maka i'til hartaka an nasyi'ta wa at'imha idza tu'imta waqsuha wa la tuqabbihil wajhi wa la tadrib. Artinya, datangilah dan gaulilah istrimu menurut yang kau inginkan. Apabila engkau makan, berilah ia makan. Dan apabila engkau memakai pakaian, janganlah bermuka masam kepadanya dan janganlah engkau pukul. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Bahas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Hadis berikutnya mengenai tentang paman adalah muhrim. Imam Ahmad dalam musnadnya menjelaskan orang-orang yang membahas atau meriwayatkan hadis ini semuanya sahih karena bersumber dari Aisyah, bahwa Aflah, saudaranya Abi Qais, meminta izin kepada Aisyah untuk menemuinya di tempatnya, tetapi Aisyah merasa keberatan karena takut hal itu terlarang oleh agama. Lalu Rasulullah berkata, ya Rasulullah, ya Aisyah, izinkanlah dia. Aisyah pun menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya aku disusukan oleh wanita, bukan seorang laki-laki. Rasulullah pun bersabda, i'dzanilahu fa innahu ammuk. Artinya, izinkanlah dia, sesungguhnya dia pamanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, semuanya dari Aisyah. Hadis berikutnya mengenai tentang mati dalam keadaan berzikir. Kata Mu'az, di akhir perkataanku,
Aku bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amal ibadah mana yang paling disukai Allah?" Rasulullah menjawab, "Ahabbul a'mali ilallahi an tamuta wa lisanuka rutban min dzikrillah." Artinya, amal ibadah yang paling disukai Allah adalah engkau mati dalam keadaan berzikir kepada Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Nasa'i, semuanya dari Mu'az bin Jabal. Hadis berikutnya mengenai tentang dosa membunuh mukmin. Pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak satu pasukan untuk memerangi satu kaum. Tiba-tiba larilah seorang dari kaum tersebut dan dikejar oleh prajurit Rasulullah dengan membawa pedang yang tajam. Kemudian seorang laki-laki tersebut berkata, "Ampun, jangan bunuh aku, sesungguhnya aku adalah orang mukmin." Namun ia tetap terbunuh. Sehingga kata Rasulullah, "Aballahu ay yaj'ala liqatilil mu'mini taubah." Allah enggan menerima taubat seorang yang membunuh orang mukmin. Diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Jami'ul Kabir, oleh Hadiyah dalam Al-Mukhtarah dari Anas bin Malik. Hadis berikutnya membahas tentang manusia utama. Dijelaskan oleh Al-Hakim, Rasulullah pernah menyuruh Umar untuk mengumpulkan tokoh-tokoh Quraisy. Ketika seluruh tokoh Quraisy sudah berkumpul, Rasulullah bertanya kepada Umar, "Apakah kamu yang akan keluar untuk menemui mereka atau mereka yang akan masuk untuk menemui kamu?" Lalu Umar menjawab, "Aku yang akan keluar untuk menemui mereka ya Rasulullah." Lalu Rasulullah berjalan di belakang Umar sambil bertanya kepada tokoh-tokoh Quraisy, "Wahai tokoh-tokoh Quraisy, masih adakah yang belum hadir di antara kalian?" Lalu tokoh Quraisy tersebut menjawab, "Tidak ada, kecuali anak laki-laki dari adik perempuan kami." Lalu Rasulullah bersabda, "Ibnu ukhtil qaumi minhum." Anak laki-laki dari adik perempuan suatu kaum adalah sebagian dari mereka. Rasulullah melanjutkan, "Sesungguhnya seutama-utamanya manusia di hadapanku adalah orang yang bertakwa. Tidak akan ada yang kembali menghadap kepada Allah kecuali dengan membawa amalnya. Jika ada yang kembali menghadap Allah dengan membawa kemegahan dunia, maka akan aku palingkan wajahmu daripadamu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim, Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Majah dan Tabrani dari Abu Musa Al-Asy'ari. Hadis berikutnya membahas tentang berita gembira. Dijelaskan oleh Al-Bukhari, Abu Dzar telah berkata, "Aku pernah berjalan-jalan bersama Rasulullah ke Madinah. Tiba-tiba Rasulullah berkata, 'Wahai Abu Dzar, aku memiliki berita gembira, dan aku memiliki emas dan dinar yang bisa aku bayarkan untuk melunasi hutangku.' Lalu Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar, 'Jangan engkau tinggalkan tempat ini sampai aku kembali lagi ke sini.' Pergilah Rasulullah di tengah kegelapan malam sampai tak terlihat lagi di mata Abu Dzar. Setelah Rasulullah pergi, Abu Dzar mendengar suara yang sangat menyeramkan. Abu Dzar mulai khawatir dengan Rasulullah, apakah ada yang mengganggu Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah datang menghadap Abu Dzar dan berkata, 'Apakah kamu mendengar suara itu?' Lalu Abu Dzar menjawab, 'Iya, aku mendengar suara itu.' Lalu Rasulullah bersabda, 'Atani Jibrilu fabasyarani annahu man mata min ummatika la yusyriku billahi dakhalal jannah. Faqultu wa in zana wa in syarak. Qala wa in zana wa in syarak.' Telah datang kepadaku malaikat Jibril yang mengatakan, barang siapa yang mati di antara umatku dan dia tidak mensyirikatkan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk surga, walaupun dia pernah berzina dan mencuri." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari. Hadis berikutnya membahas tentang syafaat. Dijelaskan di dalam Musnad Imam Ahmad yang bersumber dari Abu Musa Al-Asy'ari, katanya, "Kami telah berperang melawan musuh bersama Rasulullah, lalu kami turun ke bawah untuk beristirahat. Pada suatu malam, aku terbangun dan melihat Rasulullah sudah tidak ada di sebelahku. Aku pergi untuk mencarinya. Pada saat di perjalanan, aku bertemu dengan sahabatnya yang juga sedang mencarinya. Lalu tiba-tiba muncullah Rasulullah di hadapan kami dan bersabda, 'Engkau sedang berada di daerah perang. Maka jika engkau ingin keluar, beritahulah yang lain agar mereka dapat menemani.' Lalu Rasulullah bercerita, 'Aku mendengar suara seperti gemuruhnya suara lebah. Dan datang kepada aku malaikat berkata, Atani atin min indi rabbih fabasyarani annahu fakhayyarani baina ayyudkhilani nisfa ummatil jannah wa baina syafa'ah.' Telah datang kepadaku malaikat yang menyuruhku
untuk memilih di antara dua hal, yaitu separuh umatku masuk surga atau hak syafaat. Lalu Rasulullah memilih hak syafaat sehingga seluruh umatnya masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Musa al-Asy'ari. Hadis berikutnya membahas tentang keutamaan salawat. Dijelaskan di dalam Musnad Imam Ahmad yang bersumber dari Abu Talha. Katanya, aku telah bertemu Rasulullah dan tertampak olehku wajahnya yang berseri-seri. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku melihat wajahmu berseri-seri hari ini. Ada apa gerangan ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Bagaimana aku tidak bergembira? Malaikat datang kepadaku dan berkata, Atani ajin min Rabbi azza wa jalla faqala, man shalla 'alaika min ummatika salatan kataballahu biha 'ashra, sayyi'at hasanatin wa maha anhu 'ashra, sayyi'atin wa rafa'a lahu 'ashra, darajatin wa radda 'alaihi mithlaha." Telah datang kepadaku malaikat yang menyampaikan berita gembira kepada umatku, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka akan Allah tetapkan 10 kebaikan, akan Allah hapuskan 10 keburukan, dan Allah akan meninggikannya 10 derajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Syaibah dari Abu Talha, Zaid bin Sahal al-Ansari. As-Suyuti menilai hadis ini sahih. Hadis berikutnya membahas tentang melembutkan hati. Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Dia menceritakan tentang kekerasan hatinya. Lalu Rasulullah menasihatinya sesuai dengan hadis berikut. Atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrika hadataka hamil yatima wamsah ra'sahu wa at'amhu min ta'amika yalinu qalbuka wa tudriku hadataka. Sukahkah kamu jika hatimu lembut dan impianmu tercapai? Maka kasihanilah anak yatim, belailah kepalanya, dan berilah ia makanan dari makananmu. Niscaya hatimu akan lembut dan cita-citamu tercapai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abu Darda. Katanya di dalam hadis ini ada seorang rawi yang tidak disebutkan. Hadis berikutnya kita membahas tentang cemburu. Dikatakan oleh Sa'ad bin Ubadah, "Jika aku melihat seorang laki-laki berduaan dengan istrimu, maka akan kupukul ia dengan pedangku tanpa ampun." Dan disampaikannya hal ini kepada Rasulullah. Beliau bersabda, "Atajabu min ghairi Sa'din wa wallahi la ana ghairu minhu wa wallahu ghairu minni wa min ajli ghairillah. Haramallahu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Yang artinya, apakah kalian heran terhadap kecemburuan Sa'ad? Demi Allah, cemburu kepadanya, dan Allah lebih cemburu pada aku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Mukhirah. Menurut Al-Baghawi, hadis ini disepakati kesahihannya. Hadis berikutnya membahas tentang takwa dan berakhlak mulia. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ketika Abu Dhar menyatakan Islamnya di kota Makkah, beliau berkata kepadanya, "Kebenaran bagi kaummu, mengharapkan semoga Allah memberikan manfaat bagi mereka semua." Dan ketika beliau melihat betapa berkeinginannya Abu Dhar tinggal bersama di kota Makkah, beliau menyampaikan ketidakmungkinannya. Namun, beliau bersabda, "Ittaqullaha haitsu ma kuntum wa atbi'i syaihatal hasanata tamhuma wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Yang artinya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan mengubah keburukan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Juhud, Al-Bukhari Muslim, At-Tirmidzi, Al-Hakim, Ad-Diyah dalam Al-Mukhtirah, dari Ad-Darimi dari Abu Dzar Al-Ghifari, sedangkan Al-Baihaqi dari Mu'adz bin Jabal Ibnu Asakir. Hadis berikutnya membahas tentang takut kepada Allah. Disampaikan kepada Yazid bin Salamah, "Aku pernah berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah banyak mendengar hadis darimu. Aku takut, aku lupa mana awal dan akhirnya. Maka perintahkanlah kepadaku satu kalimat yang mencakupi semuanya." Beliau berkata, "Ittaqullaha fima ta'lamu." Takutlah kamu kepada Allah dan dengan apa yang kamu ketahui. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam At-Tariqul Kabir, At-Tirmidzi, At-Tabrani, dan Ibnu Hibban. Hadis berikutnya membahas tentang waspada di dalam majelis. Diutarkan oleh Dargan bin Harmalah dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia kakeknya telah mendatangi Rasulullah
di atas kendaraan yang datang dari Al-Hay. Beliau sholat zuhur bersama kami. Ketika aku ingin melihat seseorang di sampingku, aku tidak melihatnya karena gelap. Sebelum kami pergi, kami minta nasihat kepada Rasulullah. Beliau berkata, "Ittaqullaha wa idza kuntum fi majalisi faqum taqanhu fasabiqtahum yaqulu lama yu'dibuka wa idza sabiqtahum yaqulu lama taqrahu fala ta'ti." Takutlah kamu kepada Allah. Jika kamu dalam majelis, perhatikanlah apa yang mereka katakan. Ikutilah tempat yang membuatmu senang. Jika mereka mengatakan hal yang membuatmu benci, janganlah engkau mendatanginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi, Abu Naim dari Harmalah bin Abdullah Al-Anbari. Hadis berikutnya membahas tentang jangan menyanyikan kebaikan. Ittaqullaha wa la takhwalinna minal ma'rufi syai'an walau an talqi akhaka wa wajhuka muwajjahun ilaihi walau an tafirqa min dalwika fi ina'il mis'aski wa la tusabban ahadan wa in imru'un syatamaka bima ya'lamu fi kafala tasdiqhu bima ta'lamu fihi fa innahu yakunu laka ajruhu alaihi wis'uhu wa tadila di fisaki fa in abaita fa ilal ka'bain wa iyyaka wa isbal ijari fa innahum minal majilati wa innahu la yuhibbul makhilati. Takutlah kamu kepada Allah, janganlah engkau menyanyikan kebaikan walau hanya dengan tersenyum di depan keluargamu atau dengan seteguk air. Janganlah mencaci orang. Jika orang mencacimu dengan keburukan yang ada pada dirimu, janganlah engkau mencacinya dengan keburukan yang ada pada dirinya. Dan berkainlah sampai setengah betis. Jika engkau beratan, maka pakailah sampai ke dua mata kaki. Hati-hati dengan kain yang menjadi ke tanah, sebab hal itu menunjukkan kesombongan atau keangkuhan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang sombong. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi dari Jabir bin Salim Al-Hujaimi, An-Nasai, Imam Ahmad dan lain-lain. Hadis berikutnya yaitu hadis mengenai tentang mengasihani hewan. Sahal pernah bercerita, ketika itu aku melihat Rasulullah SAW lewat di depanku. Rasulullah lewat dengan diikuti oleh seekor unta yang sangat kurus. Saking kurusnya unta tersebut, sampai-sampai perut unta tersebut lengket dengan tulang punggungnya. Kemudian Rasulullah SAW mencari sang pemiliknya dari pagi menuju siang, siang menuju sore. Sampai di sore hari Rasulullah SAW tidak menemukan sang pemiliknya. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, "Ittaqullaha fi hadhil bahaimi al-majma'ati farkabuha sholihatan wa kuluha sholihatan." Yang mana artinya, takutlah kalian kepada Allah dalam hal binatang yang tidak berbicara ini. Tunggangilah ia dengan baik dan berilah ia makan dengan baik pula. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Abu Daud. Hadis berikutnya yaitu tentang wasiat Nabi. Ketika Rasulullah SAW menjelang wafat, Anas radhiyallahu anhu beserta para sahabat lainnya berkumpul di rumah Rasulullah SAW. Ketika para sahabat berkumpul, Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fima malakat aymanukum, ittaqullaha fid dha'ifaini al-mar'ati al-mar'alati was-sabiyyi al-yatimi." Yang mana artinya, takutlah kalian kepada Allah dalam hal salat. Takutlah kalian kepada Allah dalam hal salat. Takutlah kalian kepada Allah dalam hal salat. Takutlah kalian kepada Allah dalam hal hamba sahaya yang kalian miliki. Takutlah kalian kepada Allah kepada manusia-manusia lemah, yaitu wanita janda dan anak yatim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Asy-Syu'ab dari Anas radhiyallahu anhu. Hadis berikutnya mengenai tentang takut neraka. Ketika itu Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat lainnya. Rasulullah menceritakan tentang neraka. Ketika Rasulullah menceritakan neraka, Rasulullah memalingkan wajahnya sambil bersabda, "Ittaqun nara walau bisyikki tamratin." Yang artinya, jauhilah diri kalian dari api neraka walau hanya dengan sebiji kurma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Nasai. Hadis berikutnya yaitu hadis mengenai tentang menjauhi zina. Menurut Ibnu Umar, ketika itu Rasulullah SAW ingin merajam seorang pezina yang bernama Al-Aslami. Ketika ingin merajamnya, Rasulullah bersabda, "Ijtanibu hadhil qadurati allati nahallahu anha, faman alamma minha bisyai'in falyastatir bi sitrillah wal yatuba ila Allah."
Fa innahu man yabdulana safhatuhu nuqim alaihi kitaballah. Yang mana artinya, jauhilah oleh kalian perbuatan kotor ini yang dilarang oleh Allah. Barang siapa yang terjerumus ke dalamnya, maka hendaklah ia menutupinya dengan agamanya. Maka barang siapa yang menampakkan perbuatannya, maka akan kami tetapkan baginya kitab ketentuan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis berikutnya, hadis mengenai larangan bagi wanita haid untuk melaksanakan salat. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, ketika itu Fatimah binti Abi Hubaysh datang kepada Rasulullah. Kemudian dia bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah wanita istihadah. Apakah aku wajib untuk melaksanakan salat atau aku wajib untuk meninggalkannya?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ijtanibis sholata ayyama haidati." Jauhilah oleh kalian salat di hari-hari kalian haid. Iktasili wa tawaddai, maka mandilah dan berwuduklah. Likulli sholatin, di setiap-tiap kalian salat. Summa sholli, kemudian salatlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha.